Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah SWT, dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dalam keadaan sehat, mudah rezeki, dipanjangkan umur dan berkah hendaknya. Itu mari kita syukuri atas segala limpahan rahmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk bulan ini, hari ini, khususnya tanggal 12 Rabiul Awal, mari kita mengenang kembali hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan hari bahagia bagi kita semua umat manusia yang mensyukuri atas kelahiran beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat kepada kita, membawa petunjuk kepada kita semua agar kita nantinya selamat baik di dunia maupun di akhirat, tentu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah SWT untuk memberikan rahmat kepada semua manusia, agar kita ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Itu salah satu caranya, yakni mengimani Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran-ajarannya, mengikutinya dan menjadikan sunnah-sunnahnya itu di dalam perilaku kita sehari-hari, sehingga kita nanti termasuk golongan-golongan orang-orang yang beruntung. Sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini, dalam rangka mengenang kembali kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak cara yang harus kita lakukan agar kita ini semakin dekat, semakin kenal dengan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai akhlak yang mulia, yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, baik perkataannya maupun perbuatannya. Salah satunya kita dengan mempelajari kisah-kisah yang telah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisah yang akan kita ceritakan, yakni kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan sahabatnya bernama Ukasah. Suatu ketika menjelang hari wafatnya tiba, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat dan kaum muslimin terdekat di Madinah untuk berkumpul di masjid untuk memberikan tausiah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal, wahai Bilal, kumpulkan para sahabat di masjid. Selang beberapa lama kemudian berkumpullah para sahabat hingga naiklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke mimbar dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai sahabat-sahabatku semua, dalam kesempatan ini saya mau kembali kepada Tuhanku. Aku sudah lelah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ingin bertanya, kata Rasulullah SAW, apakah sudah kusampaikan kepada kalian semua bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah? Maka para sahabat ada yang menjawab, iya ya Rasulullah, benar, engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa tiada Tuhan selain Allah dan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, wahai Allah, saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya telah kusampaikan risalah perintahmu agar mereka, kita semua beribadah kepadamu, menyembahmu, hanya tiada Tuhan selain Allah kecuali engkau ya Allah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dan selalu dijawab dengan iya oleh Rasulullah, oleh para sahabat, diiyakan oleh para sahabat. Datanglah kepada suatu pertanyaan yang membuat mereka bersedih, menangis, bahwa beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, jika saya punya hutang kepada kalian dan aku tidak mau nanti menghadap Allah saya dalam berkeadaan berhutang kepada manusia, maka mau saya selesaikan. Adakah saya berhutang kepada kalian? Sampai 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tak seorang pun menjawab. Mereka di dalam hati berujar, mana mungkin kami berhutang kepada Rasulullah, justru kamilah yang banyak berhutang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ya Rasulullah, kami tidak ada utang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut pertanyaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat, jika kalian ada yang tersakiti dan perlu mendapatkan balasan, maka datanglah, balaslah aku. Aku tidak mau nanti ada urusan yang belum terselesaikan ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai 3 kali beliau mengulangi itu, maka berdirilah seorang sahabat yang mantan preman waktu itu, namanya Ukasah. Iya ya Rasulullah, saya punya urusan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kiranya ini disebut sebagai utang, maka hendaknya engkau menyelesaikannya. Apa itu wahai Ukasah, kata baginda Rasulullah SAW. Pada suatu ketika perang Uhud selesai, Rasulullah ingin memecut
unta Rasulullah SAW dan saya berada di belakangnya. Kebetulan pecutan Rasulullah itu mengenai dada saya, tidak mengenai unta Rasulullah SAW. Nah, saya tidak tahu apakah Rasulullah sengaja mau memecut unta atau sengaja memecut saya. Maka ini perlu diselesaikan ya Rasulullah. Baik, kalau memang itu yang telah terjadi padamu, maka itu disebut sebagai utang yang harus diselesaikan. Maka balaslah aku, Ukasa, kata baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah memanggil Bilal agar mengambil pemecut, ya, pemecut waktu itu di rumah Fatimah, ya. Sehingga diambillah pemecut itu di rumah Fatimah. Ketika Bilal sampai di rumah Fatimah, wahai Bilal, untuk apa ini pemecut ini diambil oleh Rasulullah? Ini Ukasa ingin membalas pecutan, dia mau mecut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Bilal, kenapa wahai Bilal, Ukasa mau mencambuk ayahku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah ayahku sedang sakit? Kalau dia ingin mencambuk, cambuklah saya, putrinya. Saya ikhlas. Tidak, kata Bilal, itu urusan Rasulullah dengan Ukasa. Maka sesampainya di masjid kembali, Ukasa memberikan, Bilal memberikan cambuk itu kepada Ukasa. Maka berdirilah Ukasa ingin mendekati Rasulullah, segera dihadang oleh Abu Bakar. Wahai Ukasa, jika engkau ingin memecut Rasulullah, pecutlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Aku orang yang selalu dalam keadaan duka dan suka dan duka bersama Rasulullah SAW. Maka pecutlah aku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka baginda Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, duduklah. Ini urusan aku dan Ukasa. Setelah itu berdiri lagi Ukasa, dihadang oleh Umar bin Khattab. Ukasa, hentikan. Jika engkau ingin memecut Rasulullah, hadapi mayatku. Tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku sesungguhnya dulu sebelum masuk Islam tidak senang mendengar nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi setelah aku masuk Islam, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Umar bin Khattab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sahabatku Umar, duduklah. Ini urusan aku dengan Ukasa. Maka duduklah Umar. Berikutnya mendekat lagi Ukasa, berdiri Ali sepupunya sekaligus menantunya, Ali bin Abi Thalib. Wahai Ukasa, stop. Lebih kurang begitu bahasanya. Hentikan. Jika engkau ingin memukul, memecut, mencambuk Rasulullah, cambuklah saya. Darah yang sama mengalir di tubuh ini. Maka Nabi bersabda, wahai Ali, duduklah. Ini urusan aku dengan Ukasa. Duduklah. Berikut, setelah mendekat lagi kepada Rasulullah SAW dan memegang cambuk Ukasa, berdiri Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW. Wahai paman, jangan cambuk kakek kami Rasulullah SAW. Dia sedang sakit, wahai paman. Cambuklah kami cucunya paman. Sesungguhnya kami adalah cucu kesayangannya. Maka bersabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai cucuku tersayang, duduklah kalian.
ini urusan kakek bersama paman Ukasa. Duduklah, tenanglah. Maka duduklah Hasan dan Husain. Selesai itu berdirilah Ukasa ini dengan semangat, dengan penuh amarah, yang diikuti dengan kemarahan para sahabat yang berada di masjid pada waktu itu. Datanglah wahai Ukasa, kata baginda Rasulullah SAW. Setelah dekat dengan mimbar, Ukasa bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana aku ingin mencambukmu sedangkan engkau di atas mimbar, saya berada di bawah. Maka turunlah Rasulullah SAW dengan didampingi beberapa sahabat untuk dituntun duduk di kursi. Setelah siap, Ukasa bertanya lagi, ya Rasulullah, sewaktu saya dicambuk oleh engkau, saya dalam keadaan tidak berbaju, terbuka dada. Tambah marah para sahabat melihat tingkah laku ini Ukasa. Hentikan, kata para sahabat dengan penuh emosi. Baik, kata Rasulullah, dibukalahnya baju baginda Rasulullah SAW. Setelah dibuka baju, dilemparnya cambuk Ukasa itu keluar dan memeluk Rasulullah SAW. Menangis Ukasa, memeluk dan mencium perut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, maafkan aku, bukan aku ingin memecutmu ya Rasulullah. Aku ingin memelukmu ya Rasulullah. Sungguh engkau telah bersabda bahwa barang siapa menyentuh kulitmu diharamkan surga baginya. Ya Rasulullah, sekali ini saja terakhir saya ingin menyentuh kulitmu. Maka tangis keharuan yang timbul di masjid itu, tangis yang penuh kasih sayang, rasa haru dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai para sahabat, kalian ingin melihat ahli surga? Inilah dia, saudara kita Ukasa. Dia adalah ahli surga. Demikian kisahnya. Mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semua, sahabat-sahabat seiman yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, mari kita jadikan perkataan, perbuatan, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman kita di dalam melangkah, di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, agar nantinya kita bisa selamat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menghadapi hari kiamat, kita termasuk golongan orang-orang yang menang. Amin, Allahumma amin. Sebagai momen bahwa kita ini memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW, itu tidak lain agar kita ini semakin mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin cinta terhadap sunnah-sunnahnya, semakin kusuk kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya sebagai langkah yang paling utama yang harus kita lakukan, kita harus mampu berusaha semaksimal mungkin menjadikan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dalam
kehidupan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 kriteria orang yang bagaimana yang mengikuti, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, yaitu orang yang pengen rahmat Allah itu. Orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Bagaimana kita harus selamat mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yakni Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, atiullah wa rasulah la'allakum turhamun. Salah satu kunci utama agar mendapatkan rahmat itu adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan adalah orang yang berharap kedatangan hari kiamat. Orang mengharapkan pahala kebaikan yang menyelamatkan dia ketika hari penghisapan pada hari kiamat. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita selamat dari hari penghisapan, hari penghadilan pada hari kiamat? Kita sesungguhnya mengetahui bahwa pada hari kiamat itu, kenapa diharapkan oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW? Karena pada hari kiamat itulah kita akan mendapatkan balasan yang baik, yang sesempurna-sempurnanya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 185. Wa inna man tuwaffawna ujurukum yaumal qiyamah paman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi karena pada hari kiamat semuanya itu akan dibalas dengan baik. Barang siapa yang selamat, terhindar dari azab Allah, masuk neraka, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan dialah golongan orang-orang yang menang. Maka untuk mendapatkan kemenangan ini, mendapatkan kemenangan ini, mendapatkan kebahagiaan ini, mendapatkan kenyamanan, keselamatan pada hari kiamat, tidak ada lain, kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhanmu, Tuhan, maka lakukanlah amalan-amalan soleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadah. Yang terakhir, yakni golongan yang mengharapkan menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan adalah dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikrun katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyak mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Sebaik-baiknya mengingat Allah adalah sholat. Wala zikrullahi akbar. Karena sholat adalah inti daripada agama Islam. Sholat itu adalah tiang daripada agama Islam. Manakala kita tidak mendirikan sholat, kita menghancurkan agama Islam, khususnya pada diri kita sendiri. Bayangkan kalau sebuah bangunan tanpa dinding, tanpa tiang, tanpa penyangga, apakah bisa rumah itu berdiri? Kita membangun masjid yang mega mewah,
tidak ada tiang, tidak ada penyangga, bagaimana bisa masjid itu berdiri? Itulah perumpamaan agama yang kita perlu ini, yakni agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci adalah sholat. Maka sholat adalah tiang. Mari kita jaga sholat, karena sholat itu akan menyelamatkan kita. Tanpa sholat semuanya tidak ada apa-apa. Kita melakukan amalan-amalan soleh, bersedekah, infak, memelihara anak yatim, haji, umroh, puasa dan lain sebagainya, tetapi tidak sholat, percuma. Karena nanti kita akan ditangkap oleh Allah SWT, akan dimasukkan ke dalam neraka yang namanya neraka sakor. Ya. Jadi orang yang sholat itu tempatnya di neraka sakor. Jadi mari kita utamakan sholat, baru yang lain. Sholat dulu. Wassalatun nur, kata Allah Nabi Muhammad SAW bersabda, man hafazu alaiha kana lahu nurun wa buhana wala jata yaumal qiyamah. Barang siapa memelihara sholat dengan baik, dia akan mendapatkan cahaya keselamatan, petunjuk dan selamat hingga hari kiamat. Bukankah kita ingin selamat dunia dan akhirat? Allah SWT mengatakan, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat dengan khusyuk, sungguh-sungguh hanya karena kepada Allah, karena mengharapkan Allah Subhanahu wa taala semata. Sholat Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan ya, bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab. Jadi itu sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manakala sholat kita masih kurang, mari kita sempurnakan, kita perbaiki kualitas, perbaiki kuantitas. Kita perbanyak sholat sunnah. Kita lihat keluarga kita, anak-anak kita, menantu kita mungkin, atau mertua kita. Kita saling mengingatkan dengan cara kita sendiri. Tetangga kita mungkin dengan tidak melukai perasaan mereka, mari kita berusaha mengajak mereka, mudah-mudahan mereka mengikuti jejak-jejak kita. Barang siapa membantu agama Allah, membesarkan agama Allah SWT, Allah SWT akan memberi kedudukan dan kemudahan dalam segala permasalahan yang kita hadapi. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhallazina amanus intan surullahan yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Demikian, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua agar kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat mengikutinya, menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa like and share, subscribe demi dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.